BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ibu baru saja menangis ya? Entahlah, Jatmiko. Ada saja persoalan yang menimpa keluarga kita ini. Setelah perkaramu dengan Setioningsi selesai, bahkan belum sampai selesai, sudah muncul persoalan baru lagi. Dan sepertinya persoalan yang ini jauh lebih berat. Ibu tidak tahu lagi bagaimana harus mengatasinya. Persoalan apa, Bu? Asmara di Tengah Bencana, Kismoroso. sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kang Mas Jatmiko, tolong aku, Kang Mas. Tolonglah Kismoroso, Mas. Jangan takut ya, Ajeng. Aku pasti akan menolongmu. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung Merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pagi harinya, Ki Lurah Jatisari mengendarai gerobak kudanya, meninggalkan pondok kediaman Ki Raksana Wolo. Gerobak meluncur perlahan, menyusuri jalan-jalan di desa Sumberjati yang mulai ramai. Sementara langit cerah, tiada sepotong pun awan. Angin semilir bertiup, masih menyisakan udara dingin. Sri Gondang tampak girang sekali. Dia duduk bersama Setioningsi di belakang. Sementara Ki Lurah bertindak selaku kusir gerobak. Setelah melewati tapal batas desa Sumberjati, pemandangan tampak sangat indah. Nun jauh di sana, di bagian selatan, tampak gugusan pegunungan membiru dari kejauhan. Sementara di sebelah barat, hutan pohon jati yang lebat berwarna hijau, terang oleh cahaya matahari yang semakin hangat. Kok melamun terus, Yuningsih? Lihat itu, pemandangan indah sekali, yuk. Lihat sebelah sana, yuk. Sana, sebelah sana. Sungainya panjang sekali, meliuk-liuk seperti ular. Aku ngantuk, Sri. Kalau ngantuk, tidur saja, yuk. Tidur di sini, di pangkuanku sini. Aku ngantuk, tapi tidak bisa tidur. Kalau begitu, kita ngobrol saja, yuk.
sambil makan kacang, sambil melihat-lihat pemandangan. Wah, ada sekelompok burung yuk. Itu lihat, banyak sekali. Wah, mereka terbang di atas pucuk-pucuk daun jati. Kamu baru sekarang ini ya pergi jauh? Iya yuk, aku jarang keluar rumah. Ke Jatisari saja baru 2 kali kan. Memang dunia ini luas, Sri. Tidak seperti yang kita bayangkan semula. Dunia ini luas sekali. Dan isinya banyak sekali. Banyak dan aneka ragam. Itulah bukti kebesaran Gusti Allah. Apa yang kita lihat sekarang belum seberapa, Sri. Masih banyak lagi yang lain. Kalau begitu, pengalaman kita baru sedikit sekali ya yuk. Iya, kecuali kaum pengembara. Mereka suka pergi jauh ke tempat-tempat yang belum dijamah tangan-tangan manusia. Itu Gunung Merbabu ya yuk? Iya, benar Sri. Itu Gunung Merbabu. Kita mau ke sana ya yuk? Tidak, kita mau ke Kali Blongkeng. Di sana, di lereng Merapi di sebelah sana itu. Iya. Ayo. Gerobak terus meluncur perlahan-lahan. Desa demi desa telah mereka lewati. Kadangkala gerobak terpaksa berjalan sangat lambat karena harus menyeberangi jembatan kayu kelapa yang licin serta berbahaya. Lepas tengah hari, Sri Gondang dan Setioningsi tidur pulas di belakang. Tubuh mereka terguncang-guncang di atas gerobak yang terus berjalan. Dari jauh, tampak lereng-lereng Merbabu membiru. Ki Lurah Jatisari mulai kelihatan letih. Sekali waktu dia menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Namun begitu, laki-laki setengah tua itu begitu terampil mengendalikan gerobaknya. Tumenggung Jayeng Logo belum pulang dari istana. Dalam katumenggungan sepi senyap. Para abdi tidak tampak berkeliaran. Ruangan pendopo juga sepi. Jatmiko istirahat di ruangan biliknya. Ia heran, sudah seharian tidak melihat ibunya. Dan hal itu tidak seperti biasanya. Memang, Nyai Tumenggung sejak kemarin siang mengurung diri di ruangan biliknya. Wanita bangsawan yang sudah mulai lanjut usia itu tengah menyisir rambutnya di depan lemari kaca ketika Jatmiko masuk. Kamu, Jatmiko? Ibu sakit ya? Memang ada apa kalau ibumu sakit? Bukankah sekarang kamu sudah punya Setioningsi? Jangan begitu, Bu. Persoalan Setioningsi sudah saya anggap selesai sampai di sini. Ya syukur, Ger. Artinya kamu sudah kembali bisa berpikir dengan jernih. Ibu senang mendengarnya. Sekarang pusatkan perhatianmu pada pekerjaan, pada tugas dan kewajiban. Itu yang paling baik dan paling bijaksana. Karena langsung menyangkut masa depanmu sendiri nantinya. Seharian saya tidak melihat ibu. Kepala ibu memang agak pusing, Ger. Ibu tidak kemana-mana. Ibu hanya berbaring-baring saja di sini, di ruangan bilik ibu. Ada apa, toh? Sepertinya ibu mempunyai persoalan. Ibu baru saja menangis ya? Entahlah, Jatmiko. Ada saja persoalan yang menimpa keluarga kita ini. Setelah perkaramu dengan Setioningsi selesai, bahkan belum sampai selesai, sudah muncul persoalan baru lagi. Dan sepertinya persoalan yang ini jauh lebih berat. Ibu tidak tahu lagi bagaimana harus mengatasinya. Persoalan apa, Bu? Adikmu, Kismoroso. Ada apa dengan Di Ajeng Kismoroso? Persoalan ini belum ada yang tahu, Ger. Yang tahu cuma ibu, Kismoroso sendiri, dan Mbok Jempret. Para abdi yang lain tidak ada yang tahu. Persoalan apa, Bu? Ada apa dengan Di Ajeng Kismoroso? Adikmu Kismoroso hamil, Jatmiko.
Jatmiko tersentak kaget. Dia sama sekali tidak pernah menduga pertanyaannya akan mendapat jawaban seperti itu. Sesaat lamanya dia menatap ibunya, minta kepastian. Dia hampir tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Di Ajeng Kismoroso hamil? Benar, Jatmiko. Oh, Kemarin siang dia muntah-muntah di dekat sumur batu. Bahkan dia hampir saja pingsan. Mbok Jemprit memapahnya ke ruangan bilik. Semula ibu sendiri tidak tahu. Tapi rupanya Mbok Jemprit itu mempunyai pengalaman menjadi seorang dukun bayi. Dia yang mula-mula tahu bahwa Kismoroso hamil. Semula ibu juga tidak percaya. Tapi setelah melihat perutnya, memang perutnya sudah agak besar, Jatmiko. Memang benar adikmu hamil. Ibu sendiri semula tidak percaya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Aib telah menimpa dalam kata menggungan, Jatmiko. Aib telah mengotori martabat kita. Sekarang ibu harus bagaimana? Ibu bingung, Jatmiko. Belum pernah ibu kebingungan seperti ini. Sementara adikmu diam saja. Ibu sudah membujuk-bujuk agar dia mau mengaku. Mau mengatakan siapa laki-laki yang berbuat tidak senonoh itu. Tapi dia membisu. Tidak mau ngomong sepatah kata pun. Ibu jadi bertambah bingung, Ger. Ayahanda Tumenggung belum tahu, Bu. Kalau ayahmu tahu, kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Laki-laki itu pasti akan dicari sampai ketemu. Dan kalau ketemu, pasti nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Kamu tahu kan mata ayahmu kalau tersinggung atau kalau sedang marah, apa saja dibabat. Itu yang membuat ibu semakin bingung, Jatmiko. Tenang, Bu, tenang. Memang sebaiknya Ayo Tumenggung jangan sampai tahu. Biarlah saya yang akan menangani persoalan ini, Bu. Tolong ibumu, Jatmiko. Tolong adikmu, Kismoroso. Dia butuh bantuan sekarang. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali menangis. Iya, Bu, iya. Sekarang di mana di Ajeng Kismoroso itu, Bu? Di mana lagi kalau tidak di ruangan biliknya? Kamu mau menemuinya ya? Ya, siapa tahu kalau dengan saya dia bisa bersikap lebih terbuka. Siapa tahu dia mau mengaku siapa laki-laki yang telah menodainya. Maaf, Bu. Saya tinggal dulu ya. Ya, Jatmiko. Tolong ibumu ya, Ger. Dengan hati-hati, Jatmiko memasuki ruangan bilik adiknya. Dia segera melihat adiknya Kismoroso terbaring telungkup di atas ranjang. Perlahan-lahan Jatmiko menghampirinya, mengusap rambutnya dengan lembut. Kismoroso tahu kakaknya yang datang, tapi dia tetap terbaring telungkup dengan wajah disembunyikan di bawah bantal. Di Ajeng Kismoroso, aku tahu kau sedang mengalami kesulitan besar di Ajeng. Tapi jangan khawatir. Kau tidak sendirian. Kau masih punya seorang kakak, seorang saudara kandung. Aku akan menemanimu di Ajeng. Sungguh, kau tidak akan kubiarkan sendirian. Kanjeng Ibu sudah menceritakan semuanya. Hanya aku, Kanjeng Ibu sendiri, dan Mbok Jemprit yang tahu permasalahanmu. Para abdi yang lain tidak ada yang tahu. Juga Ayahanda Tumenggung belum tahu. Aku kira belum terlambat di Ajeng. Kalau saja di Ajeng Kismoroso mau berterus terang, kita akan bisa menanganinya bersama-sama.
Diajeng, kau masih punya kepercayaan kepadaku, walaupun hanya sedikit kan? Kau masih menganggap Jatmiko saudara tuamu kan? Tiba-tiba Kismoroso menggeliat dan duduk di pinggiran ranjang. Sambil merapikan rambutnya yang kusut, gadis itu menatap kakaknya dengan penuh rasa iba. Keadaannya benar-benar sangat memelas. Jatmiko tersentuh hatinya. Kembali dia mengusap rambut adik kandung satu-satunya itu. Baiklah. Aku dulu yang akan berterus terang padamu, Diajeng Kismoroso. Tapi setelah itu, Diajeng harus berterus terang kepadaku. Diajeng, di dunia ini hanya ada 3 orang wanita yang kucintai. Pertama, Kanjeng Ibu. Sebab wanita ini yang sudah melahirkan aku ke muka bumi. Beliau juga telah merawatku dengan segala kasih sayang yang dia miliki. Walaupun seringkali kami bertengkar, tapi terus terang, aku mencintai Kanjeng Ibu. Aku menaruh rasa hormat dan kepercayaan yang besar kepada beliau. Dan wanita yang kedua adalah kamu, Diajeng Kismoroso. Sebab kamu satu-satunya saudaraku. Dan kebetulan kamu seorang wanita. Sudah belasan tahun kita tinggal bersama-sama. Di bawah naungan satu atap di dalam Katumenggungan ini. Kita kecil bersama dan tumbuh berkembang serta menjadi besar bersama-sama. Kemudian wanita yang ketiga adalah orang lain, Diajeng. Dia seorang gadis desa. Namanya Setioningsi. Aku sangat mencintai wanita ini. Dia pun sangat mencintaiku. Kami punya rencana akan menikah pada suatu saat nanti. Ya, memang hubungan kami tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak sekali rintangan, baik yang kecil maupun yang besar. Tapi kami sudah bertekad untuk memukul setiap rintangan yang datang. Nah, Diajeng, aku sudah berterus terang. Sekarang ganti, Diajeng Kismoroso yang harus berterus terang kepadaku. Maaf, Diajeng. Kali ini aku terpaksa masuk dalam ruang pribadimu. Sebab aku tidak punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini kecuali masuk dalam relung-relung hatimu yang paling dalam. Diajeng, siapakah nama laki-laki itu? Diajeng Kismoroso, kami tidak bisa membantumu keluar dari kesulitan selama kami tidak tahu siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab. Ya, karena itulah Diajeng. Diajeng harus berterus terang. Percayalah, kami akan merahasiakan persoalan ini. Dan kami akan menjaga jangan sampai Ayah Temenggung marah. Diajeng percayakan kepadaku. Kang Mas Jatmiko. Tolong aku, Kang Mas. Tolonglah Kismoroso, Mas. Jangan takut, Diajeng. Aku pasti akan menolongmu. Kami semua akan menolongmu. Dengan suara lembut, dengan bujukan-bujukan halus penuh rasa pengertian yang dalam, akhirnya Jatmiko berhasil membuat Kismoroso berterus terang. Kismoroso sendiri merasa lebih enteng. Hatinya tidak terlalu tersiksa lagi karena keterbukaannya pada sang kakak. Selanjutnya Jatmiko kembali menemui ibunya di ruangan biliknya. Sementara itu, malam semakin larut. Jadi,
Laki-laki yang harus bertanggung jawab memang Sudiro, Ibu. Apa yang dialami di Ajeng Kismoroso adalah akibat perbuatan Sudiro. Sudiro. Aku sama sekali tidak menyangka Sudiro akan melakukan perbuatan seperti itu. Kasihan ibunya. Kasihan Mbak Yuku Temenggung Tirto Yudo. Tapi sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Mau apa? Jatmiko. Terus sekarang selanjutnya bagaimana? Iya. Ayahanda Temenggung harus segera diberitahu, Ibu. Ayahmu pasti akan marah besar, Ger. Tidak apa-apa, Ibu. Itu sesuatu yang wajar. Ayahanda Temenggung marah karena beliau pasti kecewa melihat perbuatan putri dan calon menantunya. Aku juga sangat menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Seharusnya, baik Sudiro ataupun Kismoroso bisa mengendalikan diri, sehingga mereka tidak perlu terjerumus dalam lumpur aib. Kalau begitu ya sudah, Jatmiko. Kita adakan saja pembagian tugas. Ibu akan memberitahu ayahmu soal Kismoroso ini. Dan sementara kamu harus menemui Sudiro untuk menjelaskan semuanya dan minta bertanggung jawab. Sebab kalau bukan kamu yang turun tangan, Ibu takut Sudiro akan menjadi korban kemarahan ayahmu. Baiklah, Ibu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Besok saya akan menemui Sudiro. Dan Ibu harus segera mengatakan kepada Ayahanda Temenggung. Tapi saya mohon Ibu harus berhati-hati menyampaikannya. Carilah waktu yang tepat dan saat yang baik, Ibu. Iya, Ngger Jatmiko. Ibu tahu soal-soal seperti itu. Ibu tahu adat serta kebiasaan ayahmu. Ya, mudah-mudahan saja. Sekalipun ayahmu pasti marah. Tapi kemarahannya itu tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-29 yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Nanang sebagai Jatmiko, Endang Ayu sebagai Kismoroso, Siska sebagai Nyai Tumenggung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jatmiko setelah bertemu Sudiro, seorang pemuda yang juga berasal dari golongan priayi yang telah membuat aib dalam keluarganya? Apakah mereka akan bertengkar dan berkelahi? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya. Tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan